Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sebelumnya datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur hari ini, saat ini Tuhan memberikan kepada kami suatu perhentian di mana kami boleh menengadah ke sorga, menatap Tuhan di dalam kemuliaan-Mu dan memohonkan berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Itu sebab kami perlu firman Tuhan untuk belajar mendengar kebenaran firman-Mu dan mempraktekkan di dalam setiap sisi kehidupan kami, agar akhirnya kami boleh semakin hari, semakin melihat bahwa benar janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, asalkan kami mau mendengar dan menaati setiap perintah, ketetapan melalui kebenaran firman. Itu sebabnya Tuhan berbicaralah kepada setiap umat-Mu di dalam rumah masing-masing maupun di tempat ini. Dan kami bersyukur juga Engkau sudah berbicara kepada hamba-Mu memberikan firman, dan firman itu juga hamba-Mu boleh sampaikan dengan pertolongan-Mu sendiri kepada umat milik-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk saat ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Saya akan melanjutkan teks daripada eksposisi kitab Pengkhotbah, khususnya dari pasal keempat ayat 17, tadi kurang satu ayat untuk dibacakan. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17, memang ini bagian yang tak terpisahkan. Dan seperti kita tahu bahwa Alkitab sesungguhnya tidak disusun dengan pasal dan ayat, tapi di dalam perkembangan zaman kanonisasi maka orang-orang yang dipakai Tuhan membuat pasal dan ayat supaya kita lebih mudah mencarinya. Di dalam pasal keempat ayat 17, saya akan bacakan, saudara bisa mengikutinya untuk membaca bagian yang tadi kita belum bacakan di ayat yang ke-17. Hari ini temanya seperti ditulis di dalam Lembaga Alkitab Indonesia di judul ayat 17, takutlah akan Allah. Firman Tuhan berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini lebih memfokuskan bicara tentang mulut kita, ucapan kita, perkataan kita. Saya pernah ketemu dengan orang yang sangat mudah untuk membuat janji, tapi ketika saya ikuti janjinya, besok kita ketemu jam 12 siang di satu tempat, lalu saya tunggu dia jam 12 siang. Setelah sampai waktunya jam 12 kurang 30, kurang 15 saya sudah hadir dan dia belum terlihat. Lalu saya lihat jam, sudah jam 12, dia juga belum hadir. Lalu saya pikir mungkin dia terlambat. Lalu saya tunggu lagi 15 menit, dia juga tidak muncul. Dan saya tanya dia, saya telepon dia, kamu ada di mana? Dia berkata, emang saya ada apa sama kamu? Saya bilang kan kita janji ketemu jam 12. Terus dia bilang, oh iya saya janji ya sama kamu ya. Saudara, saya heran. Ada orang-orang yang begitu gampang berbuat janji. Dan ketika saya bergaul, berurusan dengan orang ini, 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya semakin paham. Bahwa memang dia ketika berbicara, membuat janji untuk ketemu, dia tidak terlalu peduli dengan janjinya. Jadi saya kenal ada orang seperti itu. Mungkin saudara juga pernah berurusan dengan orang seperti ini. Sehingga setiap kali dia bicara, akhirnya kita memahami ini cuma asal bicara. Dia tidak berpikir dahulu apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Nah, hari ini ketika membahas tentang takutlah akan Allah, maka Kohelet, pengkhotbah, menekankan tentang 3 bagian di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia melihat dari perjanjian lama sampai masa dia hidup, dan saya percaya juga sampai sekarang kita hidup. Firman Tuhan yang ditulis oleh pengkhotbah Kohelet itu
dapat kita aplikasikan. 3 hal yang dia mau tekankan, tadi saya bacakan di ayat 17. Dia mulai dengan bagaimana seorang datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ke bait Allah, harus menjaga langkahnya. Karena ketika orang datang ke rumah Allah, bagian pertama yang kita mau lihat adalah orang seringkali menekankan tentang korban, tentang persembahan. Dan yang kedua nanti kita melihat bicara tentang doa. Lalu yang ketiga baru dia bicara tentang janji atau nasar. Semua ini berkaitan dengan urusan mulut. Ada orang gampang berjanji, gampang mengucapkan doa, gampang mempersembahkan sesuatu, bertindak tanpa lebih dulu mau mendengar. Tadi sudah kita bacakan ayat yang ke-17, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi, pasal 4 ayat ke-17. Ya, mari kita baca sama-sama supaya saudara bisa mengikuti alur daripada khotbah pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perhatikan saudara, ada diungkapkan oleh pengkhotbah bahwa saat seseorang datang ke rumah Allah, perhatikan, mendengar adalah lebih baik. Mendengar adalah lebih baik. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, selalu Alkitab menekankan, dengarlah hai Israel. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 1, salah satu contohnya. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai Israel, dengarlah hai Israel. Berulang-ulang Alkitab menyatakan mendengar, mendengar, mendengar. Gak pernah kita membaca, berkatalah hai Israel, berbicaralah hai Israel. Enggak, firman Tuhan selalu berkata, dengarlah hai Israel. Waktu saya merenungkan bagian ini, kita lihat telinga Tuhan kasih 2, mulut Tuhan kasih 1. Artinya apa? Tuhan mau manusia lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tapi kebanyakan manusia termasuk saudara dan saya lebih banyak mau berkata-kata daripada mendengar. Padahal Alkitab kalau saudara membuka konkordansi, search tentang kata dengarlah, dengarlah, tidak ada ayat yang menyatakan berbicaralah Israel. Tapi Tuhan mau, ketika Tuhan berfirman, dengarlah hai Israel. Ketika seorang salah mendengar, ketika salah mendengar maka salah mempraktekkan. Termasuk di dalam ayat 17 ketika dia datang ke rumah Allah, maka dia pikir dengan pikirannya sendiri. Dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dia masuk ke rumah Allah pun merupakan perbuatan jahat ketika orang itu memberikan persembahan. Kalau konteks sekarang kita persembahan pakai online, disampaikan nomor account BCA yang dapat kita transfer. Dalam hal memberi persembahan pun orang bisa melakukan kejahatan. Di bagian pertama ini kita melihat pentingnya orang mendengar. Karena salah mendengar, maka apa yang dilakukan akan merupakan kejahatan. Kok bisa ya? Ada orang memberikan persembahan, tapi di hadapan Tuhan, korbannya itu, persembahannya itu justru sebuah kejahatan. Saya mau membandingkan dengan beberapa kisah yang saudara mungkin juga sudah kenal. Masih ingat Imamat pasal 10? Tentang anak-anak dari imam besar yang namanya Imam Harun, Nadab dan Abihu, ketika dia mempersembahkan korban yang berupa api yang asing, maka Nadab dan Abihu mempersembahkan korban, tapi justru merupakan kejahatan dan dibinasakan oleh Tuhan. Ini anak pendeta besar, anak hamba Tuhan besar, tapi justru dimatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mendengar ketetapan, peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui Imam Harun. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga kalau kita lihat ke kisah para rasul, maka ada
Kisah Rasul pasal 5, ada kisah tentang Ananias dan Safira. Yang ketika mempersembahkan tanahnya kepada Tuhan, memberikan persembahan, memberikan korban, justru kedua-duanya persis seperti perjanjian lama, Nadab dan Abihu. Kisah Ananias dan Safira menambah jumlah orang-orang yang datang ke rumah Allah, yang datang kepada Tuhan, memberikan persembahan, tapi justru dihukum oleh Tuhan. Mengapa pengkhotbah Kohelet menekankan pentingnya mendengar, sehingga waktu kita sudah baik-baik mendengar, apa yang kita lakukan ketika kita sudah mendengar baik-baik apa yang Tuhan perintahkan, pesankan, dan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan seseorang menjadi persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Menyedihkan sekali, saya ingat satu hari saya pergi ke satu tempat pelayanan di dalam kegiatan misi. Pada waktu saya mau khotbah, karena diundang di dalam penyampaian firman di tempat di gereja lokal, di satu tempat masuk agak di dalam pinggir ya, jadi di pedalaman begitu. Lalu song leadernya, liturgosnya berkata, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya persilakan salah seorang tokoh partai politik untuk menyampaikan kata sambutan. Waduh, waktu saya mau sampaikan firman Tuhan, ini salah satu calon daripada waktu itu ada pilkada, dia sampaikan visi misinya hampir 1 jam. Padahal saya khotbah cuma 40 menit. Ya orang suruh dengar, pilih saya sebelum dengar firman Tuhan. Sebetulnya enggak ada masalah kalau selesai ibadah, tapi dalam jam kebaktian. Saya pikir-pikir kenapa ya? Di dalam sebuah kebaktian pun orang juga bisa lebih tidak mau mendengar, tapi maunya didengarkan, maunya berbicara. Itu sebabnya tidak heran gereja itu dikuasai bukan oleh apa yang Tuhan mau, tapi dikuasai oleh kepentingan-kepentingan politik. Karena pengurus dari gereja itu merupakan pengurus sebuah partai. Jadi dia mengharuskan, mengajak jemaatnya yang cukup besar itu, pilihlah orang yang saya pilih melalui gereja lokal itu, diwakilkan oleh orang dari partai tertentu. Menyedihkan saudara. Itu sebab sekali lagi penting sekali kita melihat bahwa apa yang Kohelet pengkhotbah sampaikan di awal, perhatikan. Kalau saudara pergi ke rumah Allah, dengarkan firman Tuhan, jangan sembarang datang ke rumah Allah. Kalau kita datang sembarangan ke rumah Allah, tidak menjaga langkah kita, memperhatikan siapa yang kita sedang jumpa, temui di dalam sebuah rumah, itu menjadi masalah. Saya membacakan di dalam Amsal pasal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia membenci persembahan orang jahat. Dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis di sana lebih tegas lagi, tetapi Allah membenci persembahan. Jadi tidak sembarangan saudara kasih persembahan, kasih kolekte, kasih uang, kasih dana ini, kasih ini, lalu Tuhan terima. Kenapa? Karena Tuhan dia pemilik segala-galanya. Jadi kalau kita bisa memberi kepada Tuhan dengan hati yang getar, Tuhan aku bersyukur, aku boleh memberi kepadamu. Siapakah orang yang begitu berkelimpahan kalau menikahkan anak terus minta, coba ada yang mau kasih persembahan apa buat anak saya, ada yang mau kasih kulkas, ada yang mau kasih mesin cuci, ada yang mau kasih kompor. Orang kalau udah konglomerat ketika membuat satu pesta, dia nggak perlu itu. Dia perlu kehadiran saudara. Saudara bayangkan, saya bandingkan kalau Tuhan pemilik segala-galanya, terus masih minta-minta uang receh dari jemaat-jemaat, itu bukan Tuhan pemilik alam semesta. Saya berapa kali khotbah tentang air liur dari sarang, dari burung walet pun, yang buat sarang bisa bikin orang kaya. Saya tahu ada orang yang cerita, bawa rekan-rekan satu pesawat, saya bayar semua. Kenapa? Saya punya rumah walet. Nah, dari air liur aja orang bisa kaya raya. Ya sekali lagi penekanannya adalah bukan soal berapa banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita datang ke rumah Allah, tapi soal hati kita yang sudah mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Kalau sikap hati kita salah mendengar,
maka persembahan korban itu pun menurut kitab Khotbah Hari ayat 17 pasal 4 merupakan sebuah kekejian. Saya tekankan di dalam teks bahasa aslinya dalam King James dan juga ESV berkata, itu memakai kata abomination. Abomination, extreme hatred, detestation. Kalau saudara membuka detestation, itu ekstrim, marah yang ekstrim. Saudara kalau marah dengan marah ekstrim itu beda. Nah, Alkitab di dalam bahasa aslinya memakai kata di dalam teks bahasa Inggris bukan sekedar marah, tetapi merupakan kekejian, benar-benar marah. Kenapa? Karena menganggap rendah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita ini adalah ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Maka ketika saudara dan saya tidak mau mendengar, maka apapun yang kita lakukan, bahkan seolah-olah kita sedang berbuat baik mempersembahkan sesuatu. Paulus katakan kalau aku mempersembahkan tubuhku pun untuk dibakar, juga gak ada gunanya. Bayangkan saudara, persembahkan tubuh, bukan persembahkan uang, bukan persembahkan waktu, tapi badan kita, bukan yang mati, dikremasi, tapi yang hidup aku persembahkan untuk dibakar, juga sia-sia tanpa aku mengenal Allah, tanpa aku menghormati Tuhan, tanpa aku mengasihi Dia, gak ada gunanya. Di dalam 1 Samuel ayat pasal 15 ayat 22, saudara masih ingat kisah daripada Saul. Saul ini seorang yang pandai kasih begitu banyak alasan. Ketika Tuhan perintahkan melawan Amalek, Raja Agag, Saul dengan rakyatnya jelas perintahnya di ayat 9 pasal 15. Kamu tumpas habis, itu harus didengar. Perintah Tuhan tumpas habis. Tapi waktu perang dan menang, Saul dia bawa alasan rakyat, dia bilang. Ayat yang ke-22 kita membaca bagaimana Samuel menegur dia. Ayat sebelumnya ketika ditegur, aku ini dia bilang sebetulnya mau menumpas habis, tapi rakyat, dia nyalain rakyat. Yang bilang jangan dibunuh, yang tambun, yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, kambing, domba kok dibunuh. Padahal perintah Tuhan tumpas habis. Tapi Saul bawa rakyat, enggak, aku mau kasih. Itu juga gara-gara rakyat dorong aku. Dia kasih persembahan, tapi waktu ayat 22 kita membaca, tetapi jawab Samuel, apa saudara? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan, sekali lagi, mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saul seorang tokoh yang menjadi pelajaran yang sangat penting berharga buat saudara. Kalau saudara hanya menekankan kasih persembahan, tapi hati saudara tidak ada ketaatan, maka sekali lagi itu merupakan kekejian, sebuah kejahatan di mata Tuhan. Mungkin hal ini akan menjadi kontroversi, banyak pergumulan. Loh Pak, saya mau kasih uang, mau urusannya uangnya dapat dari mana, enggak ada peduli, saya mau kasih sama Tuhan. Tuhan bukan seperti itu. Dia bukan Allah seperti Allah bangsa lain, yang penting kamu bisa kasih saya. Tuhan masalahnya tidak bisa disogok. Tidak bisa disuap dengan uang, tidak bisa disuap dengan pemberian-pemberian dan korban-korban yang seolah-olah untuk dia. Tuhan selidiki kedalaman hati Saul, mengapa kamu memberikan korban padahal kamu tidak taat kepadaku. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan ampuni aku. Mestinya ketika kita datang ke rumah Allah, ketika kita datang beribadah dengan handphone kita, di dalam online, apakah kita sadar bahwa kita bukan menatap handphone, kita bukan melihat kamera, saudara bukan melihat mimbar ini, tapi saudara dan saya sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita memahami bagian ini, maka ketika kita datang, saya ketika kuliah, berapa sering teman-teman saya mengantuk, tertidur,
saya bawa kacang, saya bawa permen, saya kalau perlu bawa kopi supaya kasih dia. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik dosen ngomong apa. Sampai satu hari di depan saya ada, cuma saya kuliah beberapa orang waktu itu, hanya 5 orang, dan dosen bicara cuma 2 meter. 2 meter. Teman saya sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa, dia bisa tertidur begini. Saya bilang, lu gila lu ya, lu tuh dosen di depan lu bisa tidur. Aduh, sampai dosennya udah nggak tidur. Ditegur itu orang, kamu pergi ke WC sana, cuci muka. Terus saya bilang, kenapa kamu tidur? Itu di depan, dosennya bukan pakai kamera, ada di depan kamu. Ngantuk gua. Ya ngantuk tapi jangan kelewatan kamu. Ini contoh saudara, real sekali. Di dalam kehadiran kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan hadir, saudara nggak akan bisa macam-macam. Saya nggak bisa macam-macam. Apalagi saya berdiri di mimbar ini. Berapa banyak orang suruh mimpi liturgi saja tidak bisa tidur nyenyak mikirin. Mau nyanyi apa, ntar bagaimana, apalagi pengkhotbah. Setiap kali mau naik mimbar seperti ini, termasuk saya, tidur kurang nyenyak. Karena lagi tidur kepikiran, itu mesti ngomong apa, itu kenapa begitu, masih bisa begitu. Terus saya ambil pulpen, tulis, harus berbuat apa. Setiap kali saya khotbah, saya belajar bertanggung jawab. Saya print out minimal 4-5 halaman. Supaya apa yang saya sampaikan kepada saudara adalah apa yang saya gumuli dalam 1, 2, 3 bulan sebelum saya buat tema. Minimal 1, 2, 3 minggu sudah dipersiapkan. Supaya apa? Supaya apa yang saya dengar itulah yang saya sampaikan. Ini bagian pertama, hati-hati. Ketika kita datang ke rumah Allah, mau melakukan apapun harus terlebih dahulu dengar baik-baik. Baru kita menyanyi, baru kita kasih persembahan, lalu kita duduk, kita tahu Tuhan sedang mengawasi saya. Saya sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan dosen, bukan dengan guru, bukan dengan manusia, tapi di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang tembus sampai ke hati saudara, ke pikiran kita, sedang pikir apa kita. Sangat menyedihkan. Pada waktu ibadah offline, ada orang-orang yang beribadah di gereja. Saya aja bisa lihat, apalagi Tuhan. Ada yang enggak peduli, yang nyanyi-nyanyi, yang khotbah, aku lagi asik chatting, aku lagi di Facebook, aku lagi di WA, enggak peduli dia. Aduh, sedih. Dan itu real. Itu sebabnya Kohelet mengkhotbah, mengingatkan, jaga langkahmu. Jaga langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Allah. Jangan-jangan saudara ada di gereja, saya ada di mimbar, sedang berbuat kejahatan. Hari ini peringatan pertama supaya kita menyondongkan telinga kita untuk mendengar. Banyak orang tidak suka mendengar. Banyak orang tidak suka berpikir, pokoknya saya mau melampiaskan, saya mau marah, saya mau ngomong, saya mau ngomel. Alkitab hari ini mengingatkan, hendaklah kata-katamu bagaimana? Sedikit. Orang bijak dibandingkan dengan orang bodoh, orang bijak tahan kata-kata, tapi orang bodoh mengumbar, lampiaskan semua. Itu orang bijak dan orang bodoh. Hari ini kita diingatkan, mari kita walaupun kita beribadah di rumah, jangan tidur-tiduran, jangan asal-asalan, jangan berdaulat atas apa yang kita pikir kita berkuasa. Kalau gereja menetapkan jam 7 malam, ya sudah jam 7 malam, jam 8 pagi, jam 8. Oh Pak, saya mau berdaulat Pak, Tuhan tidak berdaulat. Mau besok kek, mau Selasa kek, mau Rabu kek, suka-suka saya Pak. Orang udah rekaman, saya mau kebaktian hari Senin emang gak boleh. Hari Selasa gak boleh, hari Rabu gak boleh. Boleh dong, ya itu saudara. Orang kalau tidak mau mendengar, akan lebih merasa dirinya lebih berdaulat. Bukan Tuhan yang berdaulat. Tuhan pakai gereja mengatur yang terbaik. Ini bagian pertama. Perhatikan persembahan saudara. Perhatikan korban kita. Korban waktu, korban tubuh, korban apapun. Sampai korban segala-galanya pun kalau tanpa mendengar terlebih dahulu sia-sia dan sebuah kejahatan, bahkan teks aslinya kekejian. Yang kedua, kita melihat doa. Nah ini tiap hari Jumat kita ada doa malam. Tapi berapa banyak saudara yang tergerak untuk berdoa. Dan waktu ikut berdoa pun kita bisa salah. Itu sebab saya terus-menerus
mencari tahu, menggali firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki tentang doa. Filipian saya tulis 363 halaman. 363 halaman buku tentang tema tentang doa. Berarti apa? Begitu banyak hal-hal yang kita harus dengarkan, apa yang Tuhan inginkan dari sebuah doa. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dari teks hari ini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di mana? Di sorga, dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Matius 6 ayat 7-8, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang pada zamannya, karena pada waktu itu banyak orang berdoa ikut praktek-praktek daripada kebiasaan orang-orang yang salah, Farisi dan orang-orang tidak mengenal Allah. Dikatakan ayat 7 dan 8, Matius pasal 6, mari kita baca sama-sama. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Loh, Tuhan, jadi buat apa saya minta? Orang Tuhan sudah tahu. Sebelum aku minta kepadanya, Bapa di sorga, Allah, kata Tuhan Yesus, sudah tahu. Di apakah saya masih perlu berkata-kata? Sering kasih Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengapa Tuhan perlu tekankan? Sebelum kamu ngomong pun, mau minta, Tuhan udah tahu. Kenapa Tuhan mengontraskan, membenturkan pemahaman itu? Karena banyak orang berpikir, kalau merangkai kata-kata, banyak kata-kata, maka kata-kata yang diulang, Tuhan akan terpengaruh. Ada orang-orang tertentu ketika dia datang kepada papi mami, kepada papa mamanya, dia cari cara, bagaimana ya supaya papa mama saya bisa terpengaruh oleh saya. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang disusun, akhirnya orang tua akhirnya hatinya hancur. Ya udah dah, papi kasih, mami kasih, papa, mama kasih apa yang kamu minta. Nah, orang-orang zaman pada waktu itu banyak yang berpikir doa bisa seperti itu. Saudara, mengerikan sekali. Ada orang-orang yang punya konsep tentang doa bisa mempengaruhi Tuhan. Sekali lagi, Alkitab katakan, Bapa sudah tahu. Bahkan sebelum saya memintanya kepada Dia. Mari hari ini kita bergumul dengan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita punya pikiran waktu kita bicara di dalam doa, kita bisa mempengaruhi Tuhan, seolah-olah Tuhan gak tahu. Makin banyak kata-kata, makin doa didengar. Saya mau ngajak saudara membandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 18, saya tidak tuliskan di bagian ini. Ketika Elia berurusan dengan 450 nabi Baal milik daripada Raja Ahab pada waktu itu, yang terus-menerus memanggil dewanya supaya api boleh turun. Tapi udah dari pagi sampai petang, tengah hari bolong, sampai siang hari bolong, belum sampai sore, sampai siang hari bolong, panggil, ya Baal tolonglah turunkan api. Dia terus-menerus mengulang dengan mantra, dengan kata-kata tertentu supaya dewa Baalnya, dewa ini boleh turunkan api. Enggak ada suara. Lalu Elia iseng, Nabi Elia itu termasuk iseng saudara. Dia bilang, coba kamu panggilnya lebih kenceng. Mungkin dia kupingnya kurang dengar, mungkin dia sedang berpergian, atau dia mungkin masih soimuk, masih sleeping, masih tidur. Kamu bangunkan, lebih kencang. Elia ngeledek. Ini para 450 nabi Baal pada waktu itu. Mungkin lagi pergi, mungkin lagi merenung, jadi gak dengar kamu ngomong, panggil lebih keras.
Wah, saudara, waktu saya baca ini maksudnya apa? Oh, ternyata pada waktu itu orang-orang yang menyembah dewa-dewa tertentu berpikir kalau bisa panggil terus menerus. Akhirnya dewanya pikir, aduh gue capek denger lu, udah gue kasih aja. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan bicara tentang ketekunan berdoa, tapi tentang orang-orang tertentu yang pikir kata-kata yang banyak bisa mempengaruhi. Saya cari tahu apa arti kata mantra. Saya ada tuliskan di sana, kata mantra yang diucapkan berulang-ulang oleh seorang dukun misalkan. Apa maksudnya? Di dalam istilah bahasa Inggris mantra juga ditulis dalam bahasa Inggris, mantra juga a word or phrase that is often repeated and expresses a particular strong belief. Jadi repeated, diulang. Dalam bahasa Indonesia, kamus perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Caranya supaya memiliki kekuatan gaib, perkataan itu diulang. Pak, kita kan orang Kristen, boleh nggak ngucapin kata haleluya? Boleh. 3 kali? Ya boleh. 7 kali? Nggak ada masalah. Ada orang bukan menekankan soal haleluyanya, tapi menekankan soal mengulang-ulang kata yang ada di Alkitab haleluya terus menerus sampai dia nggak sadar. Itu saya pernah alami dulu. Saya bisa cerita gini karena pendeta yang tumpangin tangan saya bilang, kamu ucapkan haleluya sampai lidah kamu nggak bisa ngomong lagi, jadi pelok. Nanti itulah akan diurapi oleh Roh Kudus. Saya ikut dulu. Untung saya Tuhan tolong untuk tidak terus menerus di dalam ajaran kayak begitu. Dosen saya pun pernah mengajarkan kayak begitu. Mari kita sebut ucapkan haleluya. Ini bukan dosen di tempat yang terakhir, yang dulu saya pernah dengar, di dosen di tempat yang lain. Haleluya. Jadi dirohanikan, mengulang satu kata di dalam Alkitab tujuannya menimbulkan suatu power, kuasa. Aduh cilaka. Bukan hanya di sana 450 dewa Baal. Bukan hanya di perdukunan, tapi masuk ke gereja. Suruh ulang, nanti Roh Kudus mengurapi kamu. Sedih. Praktek-praktek yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Salomo mengingatkan, maka saya katakan Salomo orang yang sangat berhikmat. Dia menelusuri semua aspek kehidupan, dari yang dalam hati sampai yang keluar kelihatan. Nah, hari ini kita lihat yang keluar, yang mempersembahkan sesuatu, yang menaikkan doa. Salomo sudah sampaikan ini, hati-hati dalam perkataan kita, dalam doa kita. Apakah kita sadar, Tuhan, aku datang kepadamu, Engkau sudah tahu semua kehidupanku. Bahkan kapan aku mati pun Tuhan sudah tahu. Tapi sekarang aku suruh datang berdoa, menghadap Tuhan. Bagaimana Tuhan memahami ini? Ketika saya memikirkan bagian ini, ternyata saudara, Tuhan ingin sebuah kedekatan melalui doa. Kedekatan, sekali lagi, sebuah kedekatan. Orang kalau saling mengasihi, dia ingin dekat. Anak yang jauh pengen coba kita Zoom, video, call, pengen ketemu. Supaya apa? Supaya dekat. Kapan kamu bisa datang? Kapan kamu bisa kumpul? Menyedihkan sekali kalau kita ada dalam satu rumah, tapi anak-anak kita nggak pernah kumpul dengan kita. Dia nggak mau ada kedekatan. Saya maunya kejauhan sama papa mama, sama papi mami. Nggak mau deket-deket, bosen sama papa mama. Kapan saya bisa keluar, bisa ngekos keluar dari rumah ini. Makanya banyak anak-anak yang kalau udah SMA senang, aduh haleluya, dia bilang aku bisa keluar dari rumah. Kenapa? Aku bisa keluar dari papa mama, dari orang tua. Aku bisa ngekos, aku bisa jauh. Loh, padahal orang kalau saling mengasihi pengennya mendekat. Memang ada waktunya orang akan keluar, tapi kasih itu, Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah, gak bisa enggak. Saudara akan terus getting closer. Pengen dekat, cerita seperti sahabat.
Karena di Alkitab diungkapkan doa itu. Seperti kita datang dengan sahabat, kita bisa cerita, kita ngobrol. Seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daniel, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan ingin, ayo anakku bicara. Walaupun aku sudah tahu, aku tetap mau dengar kamu. Enggak usah pengaruhi aku. Aku sudah tahu akan apa yang kamu alami. Aku tahu kamu punya penyakit. Aku tahu kamu punya persoalan. Bicara pada aku. Dengan pikiran kita tadi mendengar, ya Tuhan, aku bersyukur. Aku bisa datang kepadamu. Ini yang Kohelet, pengkhotbah katakan, ketika engkau datang kepada Allah, di dalam doa, ingat baik-baik, Allah di sorga, engkau di bumi. Hendaklah perkataanmu jangan banyak-banyak. Maksudnya bukan doa syafaat nggak boleh banyak-banyak, bukan. Tapi artinya banyak perkataan untuk mempengaruhi Tuhan, itu yang salah. Tapi ketika kita bicara sama Tuhan, curahkan isi hati kita. Walaupun dia sudah tahu semua, aku ingin mendekat, semakin mendekat. Saya senang lagu makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Tuhan. Ini bagian yang kedua, mari kita perhatikan ketika kita bicara, waktu kita bicara dalam doa pada Tuhan, apakah kita memahami kita sesungguhnya ingin kedekatan kepada Tuhan? Atau asal kita ngomong-ngomong dan bicara terus. Yang ketiga, yang terakhir, bicara tentang apa? Nah ini yang saudara dan saya sering gagal. Tentang janji, nasar, sumpah. Poin yang ketiga, mari kita melihat Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar, mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya memulai dengan Keluaran 2 ayat 24. Mau mengingatkan saudara, mau mengingatkan saya, Tuhan itu enggak lupa. Kalau Tuhan lupa-lupaan seperti saudara dan saya sejalan dengan umur, kita bisa lupa. Ada orang yang kena demensia, yang paling parah Alzheimer, bisa lupa karena ada struktur otak yang mengalami gangguan, dia lupa siapa dirinya, lupa anaknya, lupa suami, lupa pasangan hidupnya, istri. Tuhan bukan Allah yang karena waktu terus jadi lupa. Itu sebab Keluaran pasal 2 tadi Tuhan berkata, Allah mendengar mereka, Israel mengerang. Tuhan ingat kepada perjanjiannya, Tuhan ingat. Saudara nggak usah ragu-ragu lagi, Tuhan kira-kira ingat gak ya sama saya? Tuhan ingat gak ya pernah janji bahwa dia menyertai saya di situasi pandemik seperti udah Tuhan sudah berkali-kali, aku ingat, nggak usah ragu-ragu. Alkitab sering menegaskan, Allah yang berpegang pada janji dan ketetapannya itu, dia menepati janji-janjinya. Dan, nah ini yang penting, kalau Tuhan berjanji, menepati janji-janjinya, waktu saudara berjanji, waktu saya berjanji, kita tepatin gak janji Tuhan? Ini hal ketiga yang disorot, yang difokuskan oleh pengkhotbah di dalam ayat kedua. Banyak orang berkata-kata janji ini, janji itu. Saya tuliskan di sana, a fool's voice is known by multitude of words. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Perkataan, bukan hanya di dalam doa, tetapi di dalam buat nazar. Nazar itu janji yang serius, Tuhan juga gak minta kamu janji. Kamu sendiri yang berniat berjanji, bernasar dengan khusus kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 3. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3, 1, 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Kenapa? Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Tepatilah nasarmu. Saudara perhatikan, di sini ditegaskan orang yang asal-asalan buat janji, banyak omong di hadapan Tuhan tanpa menepatinya. Di hadapan Allah, orang-orang itu adalah orang-orang bodoh, full bodoh. Baca lagi Ulangan 23, ayat 21 sampai 23. Ulangan 23, apa yang Musa ingatkan ketika seorang berjanji, berbuat nasar di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan, Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu. Itu menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi
dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari mana? Bibirmu. Haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Siapa yang suruh bikin janji? Siapa yang suruh bikin nasar? Ya enggak ada yang suruh, saya sendiri mau bikin janji. Nah, waktu saudara dan saya buat janji di hadapan Tuhan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama kita bikin janji, memang kita tulus Tuhan, kalau ini berhasil aku mau melakukan 1, 2, 3. Tapi ada hal kedua, kita ingin memperdaya Tuhan. Supaya Tuhan melakukan bagian dia, mendengar saya maka saya bikin janji, saya bikin nasar. Supaya mempengaruhi Tuhan. Hal ini pernah terjadi dengan seorang yang Tuhan pakai di kitab Hakim-Hakim pasal 11, namanya Yefta. Yefta ini sebetulnya anak yang kurang baik, keluarga kurang baik, tapi Tuhan pakai dia untuk menunjukkan di dalam kitab Hakim-Hakim, di dalam kebobrokan sistem pada waktu itu Tuhan sanggup pakai orang-orang tertentu. Yefta dia sembarangan buat janji. Nanti saudara baca, saya tidak akan uraikan. Berhubung waktu, Hakim-Hakim pasal 11. Yefta bilang, Tuhan, aku ini mau perang lawan Bani Amon. Siapa aku? Aku gak kuat, ini Bani Amon terlalu besar. Sekarang Tuhan, aku janji. Bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, kalau Tuhan tolong aku perang dan menang lawan Bani Amon, apa yang keluar dari pintu rumah, maka dia bilang, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pada waktu Yefta ngomong begitu, dan Tuhan sudah berjanji, aku memberikan kemenangan padamu, Tuhan menyertai dia. Dia pulang setelah menang, yang keluar siapa? Putri satu-satunya. Anak tunggalnya si Yefta. Kucuk-kucuk dia sambut, papi pulang, menang ya papi. Yefta bilang, mati aku, kalau saya mau terjemahkan, mati aku. Kenapa? Aku tadi udah janji, aku udah bersasar. Dan nasar kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, enggak boleh sembarangan. Tadi maka saya bacakan Ulangan 23. Sekarang pengkhotbah katakan jangan sembarangan bernasar. Kohelet, pengkhotbah, Salomo pasti tahu Ulangan pasal 23. Papanya Daud banyak mengajarkan dia, ambil dari Taurat, jangan sembarangan buat janji dengan mulutmu. Sekarang saya ambil kisah si Yefta. Aduh, Yefta bilang bagaimana ini? Boleh gak dicabut? Gak bisa dicabut. Gak bisa dicabut. Nanti saudara baca sendiri bagaimana kisah memilukan. Penafsir ahli Alkitab mengatakan, membakar anak. Dijadikan korban itu bukan perintah dan tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan. Itu praktek dewa, dewi, orang asing, ala-ala asing. Yang mempersembahkan anak untuk korban bakaran, benar-benar anak dibakar. Saudara pernah dengar orang-orang tertentu yang menyembah berhala untuk kekayaan, untuk kejayaan, rela kasih anaknya biar anak aku agak kurang beres. Ada yang saya kenal dulu sampai 2 anaknya sakit jiwa karena papa mamanya menyembah berhala. Jadi setan itu gak pernah kasih gratis. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk mempersembahkan anak sebagai korban. Yefta mungkin sembarangan ngomong, terus dia mungkin sering-sering lihat orang-orang asing karena dia bergaul juga bukan dengan orang Israel saja tapi orang non-Israel. Kok bisa ya? Supaya Tuhan kasih aku kemenangan, aku nasar, aku janji nanti yang keluar dari pintu rumahku aku persembahkan. Kalau saudara baca kisah Yefta, banyak penafsir berkata akhirnya Yefta tidak punya keturunan. Sebetulnya dia harap dari anak yang tunggal satu-satunya, anak perempuannya itu, gak punya anak lain dia Alkitab tulis. Dan Alkitab menyatakan sampai mati. Banyak penafsir yang bertanggung jawab, menurut saya tafsiran itu paling mendekati apa yang dikatakan oleh keseluruhan Alkitab.
Yefta tidak benar-benar membakar anaknya. Walaupun ada penafsir berkata Yefta bakar. Tapi kalau kita lihat keseluruhan Alkitab, Yefta dengan sedih hati merelakan anaknya, dan anaknya, ya sudah Pak, kalau Papa sudah janji gitu ya udah, aku tidak menikah. Tidak kenal laki-laki sampai hari matinya. Menyedihkan kan? Punya anak cuma satu, gara-gara janji, ini anak keluar nyambut dia menang, nggak menikah, nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya cicit, nggak punya keturunan. Gara-gara sembarangan ucap. Dan tadi dengan jelas dikatakan bahwa Allah akan menuntut di bagian ayat 21-23. Allah akan menuntutnya daripadamu. Apa sih maksudnya, kok Tuhan seolah-olah kejam banget ya, kejam banget. Enggak, Tuhan enggak kejam. Kan tadi dibilang kalau kamu tidak mau bernasar juga enggak apa-apa. Tapi waktu kamu mau berjanji, bernasar dalam konteks sekarang, berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan nanti kalau proyek saya berhasil, nanti saya kasih 10%, saya kasih 50%. Apalagi yang itu Tuhan, itu udah pasti enggak jadi yang itu. Tapi kalau jadi nanti aku akan memberikan kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan misi dan sebagainya. Kita janji supaya Tuhan dengar, supaya Tuhan memberkati aku. Waktu sudah diberkati, enggak muncul dia, enggak muncul. Saya termasuk diri saya dan harusnya saudara juga coba renungkan. Berapa banyak janji kita di hadapan Tuhan untuk mempengaruhi Tuhan supaya Tuhan mendengarkan janji-janji kita dengan alasan kalau ini saya akan, kalau Tuhan ini saya akan. Ada satu sebab akibat. Tapi kenyataannya ketika Tuhan sudah menjawab, mengabulkan, terus kita bisa, memang saya janji ya, Tuhan kapan saya janji? Celaka enggak saudara? Hal janji, berkata-kata di hadapan Tuhan dari pasal 5 merupakan hal yang apa? Main-main? Enggak. Karena Tuhan enggak pernah main-main sama kita. Tuhan itu serius dengan kita. Sehingga saudara dan saya juga harus serius. Kita sedih kadang-kadang. Tuhan begitu serius, mati bagi kita. Terus kita asal-asalan sama Tuhan. Terus kalau kita udah ngomong janji juga, emang saya pernah janji ya Tuhan? Lupa. Kalau Tuhan lupa-lupa terus sama saudara gimana? Sorry Tuhan, sorry. Kita gampang sekali sorry sama Tuhan. Tapi Tuhan gak boleh sorry sama saya. Saya harus sorry terus. Ini kan kurang ajar. Kalau kita bergaul dengan seorang, itu orang minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Gampang sekali minta maaf. Terus kita sekali minta maaf, kamu kok minta maaf? Lah kamu udah berpuluh, beratus kali minta maaf. Minta maaf bukan salah, tapi minta maaf yang tidak ada tanggung jawab terlalu gampang, akhirnya mempengaruhi relasi kita di hadapan Tuhan. Waktu saya renungkan bagian ini Tuhan, ini hal yang sangat praktis. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6 akhirnya menyimpulkan dari hal-hal yang praktis yang saudara lakukan di dalam kehidupan kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dengar terlebih dahulu. Baru kamu melakukan sesuatu. Bahkan ketika kamu datang beribadah kepada Tuhan, tujuannya bagus. Datang kepada Tuhan, kenapa jadi jahat? Karena kita tidak mau mendengar. Tujuannya bagus, kita mau berdoa. Tapi doanya isinya apa? Kita terus menerus bicara supaya Tuhan terpengaruh. Makin banyak kata-kata. Hari ini malah Tuhan bilang sedikit bicaramu. Makin banyak bicara, makin banyak salah. Yakobus berkata, hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan, hendaklah lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Kita diajar, 2 telinga, sekali lagi, 2 telinga, 1 mulut. Mari cari tenang. Sekarang pandemik banyak orang banyak tenang. Saya pikir apa Tuhan kasih pandemi corona ini supaya orang lebih tenang. Untuk jangan terlalu banyak kegiatan ke sini ke sana. Tenang, duduk, renungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang kamu sudah janjikan, apa yang saya pernah janjikan. Akhirnya saudara, saya ada tulis beberapa waktu yang lalu dengan seorang. Dia sering berkata, apakah ini saya sedang berdosa? Sehingga Tuhan terus menerus menghukum saya. Saya bilang, bukankah dulu saudara pernah berjanji kepada Tuhan? Ingat gak dulu pernah berjanji? Terus waktu saya bilang begitu, saya diingatkan, jangan kasih
orang aja. Sekarang kamu juga diri saya, kamu pernah janji apa sama Tuhan? Yang tidak kamu tepati, kalau itu tidak kamu tepati, Allah akan menuntut daripadamu dan itu menjadi apa? Dosa bagimu. Caranya gimana selesaikan? Ya tepati janji kita. Tepati janji kita. Hari ini mari kita simpulkan dari 3 hal yang sangat penting, yang sangat praktis di dalam Pengkhotbah pasal 4:17, pasal 5 ayat 1 sampai 6. Fear thou God. God is the one you must fear. Mari kita takut kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau kita takut sama Tuhan, kita datang ke gereja, kita beribadah, aku takut sama Tuhan. Tadi saya kasih ungkapan, bukan hanya takut sama dosen, ini benar-benar real. Saya kalau kuliah suka bawa kacang, saya kasih teman saya kacang supaya dia makan, supaya nggak ngantuk. Saya juga kalau ngantuk saya makan kacang. Ada dosen yang baik, bawa kopi, kalau ngantuk minum kopi nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya kita perhatikan, dengar. Nah ini satu latihan, kita dengar firman Tuhan. Waktu kita baca firman, kita dengarkan khotbah A, khotbah B, kita renung, Tuhan beri aku telinga seorang murid. Karena Allah di sorga. Allah di sorga, Dia pencipta segala-galanya. Dia tidak membutuhkan saudara dan saya. Kalau Dia mau menjadikan saudara, menjadikan saya miliknya, aduh Tuhan, apalagi yang aku mau tuntut daripadamu. Aku ciptaan. Pengkhotbah katakan kamu di bumi, Allah di sorga. Hati-hati dengan apa yang engkau berikan. Hati-hati dengan apa yang kamu doakan. Hati-hati dengan apa yang kamu pernah janjikan. Dan kalau kita berjanji, Dia Allah yang berjanji, pegang setia, Dia tepati. Mari kita belajar, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak berdosa kepadamu. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kita renungkan diri kita masing-masing lewat firman Tuhan hari ini. Apakah kita lebih banyak mau bicara daripada mendengar? Mendengar bicara tentang mau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ingin mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum saya melakukan sebuah pelayanan, sebelum saya mempersembahkan sesuatu, bahkan tubuh saya sampai mati, dibakar sekalipun, kalau kita tidak pernah mau mendengar, sia-sia, tidak ada gunanya. Kiranya doa-doa kita pun di hadapan Allah yang Maha Tahu menjadi doa yang berkenan, karena kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita mau berjanji di hadapan Tuhan untuk belajar setia. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah hati setiap kami. Karena bagian firman Tuhan ini akan menjadi sia-sia saja kalau hanya menjadi konsumsi pikiran kami tanpa kami menerapkannya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Pengkhotbah ini. Tuhan Roh Kudus, ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang benar, apa yang harus kami kerjakan. Mulai dari pribadi kami, keluarga kami, di dalam bergereja, melayani Tuhan, dan di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadikan kami orang-orang yang bodoh dan terus-menerus berbuat kejahatan di hadapan-Mu. Tapi Tuhan buka hati kami, beri kami hikmat akal budi, supaya kami semakin hari semakin berkenan. Inilah doa kami, berkati firman Tuhan, supaya menjadi berkat yang berkepanjangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.